Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa di subscribe guys, karena subscribe dari kalian bukan membuat saya menjadi kaya, akan tapi membuat saya terus berkarya. Baik, sebelum kita mulai ke videonya, boleh dong dikasih like-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Enjoy, selamat menonton. Ada beberapa pertanyaan saya. Mungkin yang pertama dulu saya, mungkin dari sahabat Quran yang belum mengetahui ini saya, tentang mungkin awam tentang apa sih ruqyah itu. Sebenarnya apa sih pengertian ruqyah itu sendiri saya? Dan adakah dalil atau hadis dari Rasulullah SAW itu sendiri saya? Insya Allah saya. Masya Allah, ada guru kita Ustaz Parman. Assalamualaikum Ustaz. Ruqyah ini artinya memohon perlindungan. Ya. Kemudian dalam istilah syariat yang dimaksud dengan ruqyah itu adalah memohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah melalui ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW agar Allah memberikan kesembuhan yang zahir maupun yang batin. Kan penyakit zahir kelihatan, penyakit batin itu adalah penyakit hati. Kan semua bisa disembuhkan dalam Al-Quran. Dalilnya Allah berfirman yang guru kita sampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran sebagai penawar. Dan banyak sekali kisah-kisah dan cerita yang nyata, bukan dari khurafat atau khayalan, bahwasanya banyak sekali orang-orang yang kena penyakit kanker dan lain berobat dengan Al-Quran. Lalu Allah sembuhkan. Kalau untuk kitab yang ditulis manusia, itu kita meragukan. Karena setiap penulis kitab mengatakan, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tulisan, hubungi penulis atau penerbit. Hanya satu kitab yang membuat tantangan dan menyatakan Quran itu sempurna. Dzalika kitabul la raiba fihi. Ini kitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Mau dijadikan sebagai kitab obat, bisa kitab dasar hukum, landasan untuk bergaul dengan orang, dengan berpolitik, semua ada dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak luput, segalanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan segala-galanya dalam Al-Quran, tapi tinggal kita memahami dan mentadabburi. Abi Sa'id al-Khudri dalam Sahih Muslim meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah sembuh. Tergantung kepada keyakinan kita kepada Allah. Kadang-kadang kita beruqyah atau diruqyah, tapi kita masih ragu, bisa nggak ya gitu? Ini kan kok bukan obat-obatan dan lain. Tapi karena keraguan kita, itu yang menghilangkan kesaksian. Seperti kalau kita pakai obat atau minum obat, tapi kita yakin penyakit itu nggak bakalan sembuh, ya bakalan sembuh. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bersama hamba selama hamba itu berbaik sangka kepadaku. Kalau orang berbaik sangka bahwa dia akan sembuh, insya Allah sembuh. Berkaitan dengan masalah ruqyah, dalil-dalilnya banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang kerasukan itu, ukhruj adu wallah, ana Rasulullah. Keluar wahai musuh Allah, aku adalah Rasulullah. Itu Nabi SAW meruqyah orang tersebut. Bahkan Nabi sendiri meruqyah diri sendiri sebelum tidur dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya. Jadi di situ Rasulullah SAW melakukan ruqyah, meruqyah diri sendiri, meruqyah istri yang sakit, meruqyah banyak orang dan lain sebagainya. Maka para ikhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan riba itu akan berdiri bangkit dari kuburnya itu seperti orang yang kerasukan jin. Ya. Seperti orang yang kerasukan jin. Maka itu yang jadi landasan dalil. Dan dalam semua kitab-kitab tafsir, silakan buka tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir, Ar-Razi, semua menceritakan bahwa itu ada berkaitan dengan orang yang kerasukan. Imam Abu Hasan Asy'ari, beliau salah satu ulama pendiri mazhab Asy'ari, beliau itu menjelaskan bahwasannya itu jin itu bisa merasuki manusia. Dan anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bertanya kepada ayahnya, apakah jin itu bisa merasuki manusia? Kata beliau, ya merasuki manusia, bahkan dia yatakallamu ala lisan, dia berbicara atas lisannya. Sampai Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad juga menceritakan, Syekhul Islam juga kadang-kadang mengirim orang untuk orang yang kerasukan, dia berbicara kepada roh tersebut atau jin tersebut untuk keluar, karena itu la yahillu laka dzalik, itu tidak halal bagimu. Sehingga kadang-kadang kalau jin itu marid atau dia nakal atau dia kasar, maka sampai dipukul. Tapi kita bilang itu dilakukan oleh orang profesional.
Kalau perlu kita menghindari hal-hal demikian, karena banyak sekali kekeliruan yang terjadi. Maka ruqyah itu siapapun boleh melakukan, tapi khawatir ada kasus-kasus yang harus ditangani oleh orang-orang yang berpengetahuan, yang punya ilmu lebih dalam. Kenapa? Karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Ya. Maka itu berkaitan sekelas dengan ruqyah dan sebagian dari dalil. Baik, Masya Allah sahabatku, sahabat Quran dimanapun Anda berada, Masya Allah ya. Tadi sudah gamblang sekali kita dengarkan sama-sama tentang penjelasan apa sih ruqyah dan adakah dari hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kenapa para wali, para ulama, orang-orang yang hebat itu jarang diganggu jin? Karena mereka itu mahfudun. Maka ulama bilang ada kaidah al-anbiya'u ma'sumun wal awliya'u mahfudun. Para nabi itu maksum, terpelihara. Para ulama, para wali itu terjaga. Artinya gini, dia terjaga kenapa? Karena dia punya Al-Quran. Al-Quran yang menjaga mereka, bukan mereka yang menjaga Al-Quran. Jadi itu sebuah nikmat kelebihan jika seorang hamba itu selalu dekat dengan Allah. Ya, selalu dekat dengan Allah dengan zikirnya, dengan ibadahnya, dengan zikir pagi petangnya. Sebenarnya sih obat-obatan itu udah ada di tengah-tengah kita. Tapi kita sendiri yang mencari siapa yang menunjukkan kepada kita tentang berkaitan dengan ruqyah. Ya. Dan ilmu-ilmunya gitu, itu yang kita selalu kita. Emang bisa ya jin itu dimasukkan ke dalam botol, jadi kayak mungkin kayak sinetron gitu, kita lihat orang-orang gitu. Jadi jin apa emang jin itu bisa kita masukkan ke dalam botol? Terus kata beliau, saya waktu itu melihat sendiri langsung waktu diobatin katanya. Ini apa memang benar bisa jin itu bisa dimasukkan ke dalam botol? Apakah emang ketika kita melihat itu benar-benar itu jin? Nah, ini kadang-kadang pertanyaan masyarakat luas juga ini. Betul, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini saya harus jawab, tapi guru saya di sini. Guru saya. Nahnu ashabu al-Nusri. Kita ini adalah murid-murid beliau. Ya, terkait dengan apakah jin itu bisa dimasukkan ke botol atau tidak, dan bisa dilihat atau tidak. Pertama yang harus kita luruskan adalah akidah kita. Perkara jin ini adalah perkara yang gaib, dan beriman kepada yang gaib itu adalah bagian dari rukun iman. Nah, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, gaibnya bangsa jin ini dilihat oleh manusia khusus karena mukjizat, itu para nabi, dan itu khususan para nabi diberikan mukjizat. Lalu kalau semua orang bisa ngaku bisa melihat jin dan masukkan ke botol, perlu dipertanyakan. Ya. Nah, karena ini perkara gaib, kita tidak serta-merta percaya dengan informasi yang banyak beredar di luar sana, karena ini terkait dengan akidah. Bisa saja ini adalah ingin menghancurkan keyakinan kita sehingga merusak persepsi kita tentang perkara yang gaib ini. Nah, terkait dengan apakah kita bisa melihat, Imam Syafi'i pernah berkata bahwa manidda'a ra'al jin ala suratil asliyah naruddu syahadata. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku bisa melihat jin dengan wujud aslinya, maka kami tolak persaksian, kata beliau. Hanya saja jin ini bisa dilihat dengan secara umum dua cara. Pertama, kalau jin itu melakukan tasyakul, dia menampakkan dirinya, bisa menampakkan diri seperti binatang, ular, kalajengking dan seterusnya, atau dia tasyabuh, menyerupai. Ya, menyerupai nanti seperti Ustaz Junaidi. Ya, bisa saja kan kita tasyabuh, tapi saya nggak berani juga ditanyakan. Ustaz Junaidi melakukan. Makanya itu kemudian. Tapi sih dari jengotnya beliau. Ya, bisa saja tasyabuh, ya, menyerupai. Nah, kalau ada orang yang bisa mengaku pernah melihat, bisa saja jin itu mungkin tasyabuh sehingga dia bisa melihat itu. Terakhir, itu salah satu hikmah Nabi. Kemudian Nabi itu melarang seseorang kalau musafir perjalanan jauh kemudian pulang ke rumah itu jangan biasakan larut malam, karena khawatir nanti kalau dia belum sampai rumah, tapi setan ada yang tahu ini, dia tasyabuh seperti dia. Sampai rumah istrinya melihat ini, jangan-jangan suaminya, dibukakan pintu, tidur sama dia. Nah, ini salah satu hikmah kenapa Nabi melarang itu. Kalau orang sering musafir perjalanan jauh, jangan biasakan. Dijawab. Ini dari sahabat Quran. Kalau bisa lihat orang sudah mati itu bagaimana? Terus kalau setiap mau tidur, ya.
Jadi kalau bisa lihat orang sudah mati, Maksudnya sudah mati, ciri orang yang sudah mati. sudah meninggal, dia bisa ketemu gitu. Dalam mimpi mungkin. Terus kalau setiap mau tidur selalu ada wajah yang menyeramkan hadir. Gitu. Dan kalau setiap sholat selalu ada momen blank gitu. Seperti itu. Mohon jawabannya. Satu pertanyaan. Tiga pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaan pertama tadi masih ada kaitannya dengan tasyakul dan tasawuf tadi. Ya, kalau ada keluarga yang sudah meninggal puluhan tahun, ya, kemudian ada orang yang melihatnya. Nah, ini apakah ruh orang yang sudah meninggal atau siapa? Nah, jadi setiap manusia ini disebutkan dalam hadis, "Ma min mauludin illa waqad wukila qarin." Setiap manusia ini, kita ini ada pendamping dari bangsa jin yang kita kenal dengan qarin. Nah, bangsa jin itu tadi saya sudah menjelaskan, mereka keutamaannya dan kelebihannya berikan usia yang panjang lebih dari kita. Nah, bisa saja kita meninggal atau meninggal duluan gitu. Kemudian qarin itu masih ada. Teman antum kemudian, "Ya, kan udah meninggal kok. Saya ketemu di sana." Siapa ini? Bisa saja. Ya, bisa saja itu adalah qarin antum itu yang menampakkan diri seperti antum. Ya, karena dia tahu persis antum, ya kan? Gaya makannya, gaya ngomongnya. Tapi saya mau bicara. nanya, kalau Ustaz, kalau qarinnya kan beliau udah meninggal, alhamdulillah. Jadi, astagfirullah. Ini saya juga bisa menjelaskan. Jadi gini, ada kata beliau insya Allah meninggal dengan selamat terus khatimah dalam keadaan sujud, nah, dan masuk Usianya surga. udah 70 lebih. Udah 70, jangan 100 lebih, 150 apa? Kan kita enaknya ngomong ya, keputusannya di sana. Jadi beliau ini sudah wafat, kemudian ada qarin yang muncul. Apakah qarin yang ganteng seperti beliau atau ada perbedaan lagi? Udah tua. Soalnya ini menyeramkan seperti itu. Ya, tadi kalau dia melihat orang yang sudah meninggal dunia, ya. Dalam mimpi atau langsung? Ya, tadi ini Anda belum jelas ya. Kalau dia, karena banyak kejadian seperti ini, beberapa orang cerita, "Ustaz, saya ketemu sama orang yang sudah meninggal lama." Iya. Ya. Nah. Nah, biasanya di sinilah kemudian syaitan itu berusaha ingin kita ini dirusak persepsi kita tentang makhluk jin ini. Terkadang dia akan berusaha di kalangan syaitan dari bangsa jin ini akan menampakkan diri seperti orang-orang yang kita kultuskan biasanya. Apakah kiai, ajengan, habaib dan seterusnya. Bisa saja dia akan menampakkan diri tasyakul dengan wajah orang yang tadi, orang yang saleh. Kemudian nanti dia akan berusaha menggiring, merusak akidah kita dengan pesan moral yang baik biasanya. Ya, dia akan menyuruh yang baik, baik. Tapi ujungnya nanti adalah akan mengarahkan kita kepada kesyirikan. Ya, bisa saja seperti itu. Nah, dia pentingnya kemudian kita menjaga akidah kita ini. Terkait yang gaib ini harus kita hati-hati. Ya. Kemudian kalau sering mimpi hal-hal yang menyeramkan, ya. Kalau kayaknya di sini udah dijelaskan nih. Nanti indikasi-indikasi bentuk gangguan itu adalah ya sering mimpi yang buruk-buruk. Ya. Kalau ada yang mengalami seperti ini, datang ke guru saya, silakan diruqyah. Ya, baik,